Ya, Anda masih bersama kami dalam program talk show malam ini pemirsa di rumah, dan sekali lagi saya juga ingin mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini di line telepon 0852 12505398 dan juga masih bersama Dr. Andes Nasruddin Ibrahim MA, Majelis Pertimbangan Wilayah BKPRMI Aceh, dan juga beliau dari Dinas Syariah Islam Aceh ini Pak ya. Nah, tadi sudah banyak kita bicarakan tentang amalan-amalan Al-Quran dan segala permasalahan, dan jika adanya seperti tadi timbulnya Islam Nusantara untuk saat ini juga apapun itu kembali lagi ke Al-Quran, bukan lagi Al-Quran ini Pak ya. Nah, kemudian seperti apa relevansi Al-Quran ini untuk zaman saat ini Pak? Sebenarnya Al-Quran itu ada sebagian mengatakan itu tidak cocok lagi Al-Quran untuk zaman sekarang. Padahal bukan seperti itu. Al-Quran bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya jauh-jauh hari itu sebenarnya kita, waktu kita kecil, mungkin bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang seseorang yang sudah naik ke bulan. Ya kan? Kita tidak percaya. Kenapa? Karena kemampuan ilmu pengetahuan kita masih di kampung. Nah, rupanya pas kita datang terus ke kota, kita belajar. Rupanya Al-Quran kan cukup lama sudah, sewaktu zaman Rasulullah sudah 1400 tahun sekian, itu telah Allah turunkan Al-Quran, dan di sana telah Allah gambarkan tentang masalah pengetahuan. Sebagai contoh saja misalnya, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, apabila kamu sanggup menembus langit, sanggup menembus bumi, silakan engkau tembus. Kamu tidak sanggup menembus kecuali dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dulu di kampung kita masih membayangkan tidak mungkin, dan akan tidak pernah mungkin pun kita masih terbayang dengan orang naik ke langit dengan pakai tangga seperti itu. Rupa-rupanya tidak. Kita harus belajar. Makanya Allah memberikan satu kebebasan buat kita untuk dalam hal menuntut ilmu. Kita kan tidak pernah membayangkan dengan pengetahuan yang ada. Dulu ada orang yang ngomong begini, kalau kita pergi ke mungkin itu sekitar 500 tahun yang lalu, ada orang ngomong, kita pada suatu saat nanti akan pergi menunaikan ibadah haji dalam tempo 1 hari. Itu ada sekitar 400 tahun yang lalu. Ada yang ngomong seperti itu. Dan orang-orang yang mendengar, itu sebagian orang yang punya wawasan yang memang sudah lebih tinggi sedikit, dia ngomong seperti itu. Ada yang mendengar, mungkin mereka masih awam. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini. Kenapa? Karena pada saat itu orang pergi menunaikan ibadah haji 6 bulan baru sampai dengan mendayung sampan. Dengan kapal laut. Rupa-rupanya hari ini apa yang terjadi? 1 hari. Pak. 1 hari dalam kurung 8 jam sudah sampai ke sana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmu pengetahuan yang tadi. Nah, ya kan? Dan hari ini juga ada yang mengatakan begini. Hari ini yang mengatakan ini pada suatu saat orang akan pergi ibadah haji dalam tempo 1 jam. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, pasti dia akan mungkin, kecuali memang zat Allah yang tidak mungkin. Allah memberikan kebebasan buat manusia. Ya kan? Jadi, dan ada yang mengatakan juga sekitar 200 tahun yang akan datang, itu ada kawan-kawan kita mengajak kita untuk ngopi bersama, bukan di Ule Kareng, tapi di angkasa. Kenapa? Di angkasa di sana sudah ada pesawat-pesawat yang istirahat, sama seperti mobil yang di terminal di Bato, parkir. Jadi di sana. Jadi orang kan heran-heran pas kita tunjuk ke udara di sana, orang lihat ke udara, mana mungkin. Jangan katakan tidak mungkin. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan itu yang belum terpikir kita hari ini, Al-Quran telah menggambarkan seperti itu. Dan kalau kita berkeyakinan untuk terus belajar, insya Allah semua bisa akan terjadi. Nah, kecuali memang zat Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran semua kebebasan, silakan Anda berbuat. Tapi yang jangan tanya tentang masalah zat Allah sendiri. Insya Allah. Itu di daerah Jepang ataupun mana? Itu kereta api di laut, di bawah air. Nah, ya, apalagi kapal-kapal selam itu kan sudah sangat-sangat mudah sekarang, ya kan? Tapi ada yang buat jalan di bawah laut. Ya Allah. Kalau hari ini kita gimana kita apa? Kemudian ini lagi, ini sebagai contoh juga. Handphone Pak ya. Handphone. Kan tidak pernah kebayangkan, jangan jauh, sekitar 50 tahun yang lalu. Belum terbayangkan. Jadi orang meninggal di Banda Aceh, ada pakciknya di Medan,
harus naik mobil untuk menyampaikan, mencari saudaranya di sana untuk memberitahu. Baik. Tapi hari ini kita di sini ada keponakan di Texas, nggak tahu pokoknya di ujung langit di sana. Dalam sekejap masuk suara kita ke kantong dia. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali yang belum tercipta, yang belum terpikirkan oleh manusia. Al-Quran itu sudah ada di dalam. Cuman sekarang yang menjadi persoalan, kita malas belajar, kita tidak mau belajar. Nah, ini persoalan. Nah, makanya orang-orang Islam itu kadang-kadang tertinggal dalam posisi seperti itu. Padahal semua itu sudah ada, dan dulu itu ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian para pakar-pakar dulu, pakar-pakar Islam, ilmuwan Islam. Ilmuwan itu kan dari sudah mereka sudah duluan memang menggali daripada nilai Al-Quran. Dan hari ini menjadi modal bagi baik kedokteran maupun apa, ya kan? Baik. Dan mari kita kembali lagi ke Al-Quran dan melihat lagi bahwa Al-Quran sangat relevan untuk zaman saat ini. Ya, dari sudah apapun yang saat ini terjadi sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh dari saat ini yang ada. Betul. Nih, Pak, ya? Malah ada sesuatu yang belum terpikirkan oleh manusia sekarang. Al-Quran telah ada. Telah ada apa perkembangannya akan datang. Baik, apakah itu nanti kita lihat apa nanti lagi nih Pak ya. Baik, dan kemudian juga jika masyarakat kita melihat ataupun masyarakat luar memandang melihat Aceh dengan syariat Islamnya, mungkin sangat dari mana mengapa mereka harus menerapkan syariat Islam seperti itu. Wah, kalau ke Aceh harus seperti ini, harus begini, harus begitu. Ternyata juga bagaimana kita ingin memberikan pemahaman ini kepada masyarakat luar juga ini Pak. Ya, sebenarnya bagi masyarakat luar itu tidak perlu takut datang ke Aceh. Karena kalau misalnya orang-orang Muslim lain datang ke Aceh, itu sebenarnya sama juga dengan daerah lain. Cuman di sini kita jarang melihat wanita-wanita yang tidak memakai kerudung. Itu ada perbedaan-perbedaan. Malah ada sebagian begini yang mengatakan orang takut dengan syariat Islam. Takut ke Aceh. Apakah nanti kami dipotong rambut? Tidak. Kita menghargai. Malah jangankan sesama Muslim, itu syariat Islam di Aceh berlaku bagi orang Muslim yang ada di Aceh. Ya kan? Orang Muslim yang ada di Aceh. Oh, kada yang non Muslim tidak ada masalah. Yang non Muslim sekarang kita tidak pernah gubris mereka. Mereka hidup damai, mereka mencari rezeki, silakan. Tapi kita di sini harus saling menghormati, ya kan? Bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Tidak ada persoalan. Jadi undang-undang kita juga memberi jaminan. Jadi syariat Islam tidak dipaksakan kepada orang yang non Muslim, tidak. Jadi kita adalah kepada diri kita sendiri terus melakukan sebagaimana amanah Al-Quran, bagaimana amanah hadis, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi jangan perlu takut datang. Insya Allah tidak ada persoalan. Baik, dan itu juga yang harus kita beritahukan kepada masyarakat luar ini Pak. Ya, betul. Bagi mereka yang memandang Aceh takut ataupun apa, mungkin ini kembali kita Aceh ini cukup aman, tidak ada batasan-batasan, tidak ada hal-hal yang harus ditakuti untuk datang ke Aceh ini. Nah, mungkin ini harus kita informasikan kepada masyarakat luar, kita sebagai orang Aceh juga ini Pak. Malah informasi keluar ini seperti kemarin kita kan selesai konflik misalnya, orang Aceh begini-begini, rupanya ada sebagian kawan kita yang datang, terus datang melihat sendiri suasana, ternyata ya Allah cukup aman, damai. Malah dia menginformasikan balik ke kita, saya tidak pernah membayangkan, rupanya di luar daripada pikiran kami yang datang sebelumnya, rupanya Aceh orang senyum, ramah, ya kan. Jadi alhamdulillah lah. Nah, kita senang, ya kan. Artinya juga syariat Islam di Aceh tidak menjadi bumerang dan juga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat luar untuk berkunjung ke Aceh juga. Betul. Pak, ya. Jadi kita memberikan kepada masyarakat luar yang ingin berkunjung ke Aceh, silakan, ya kan. Kita terima dengan senang hati. Baik. Dan kita sudah berada di penghujung waktu ini, Pak Nasruddin, mungkin ada sedikit pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Yang pertama sekali saya berharap kepada diri kita yang pertama, kemudian terutama kepada orang tua. Jadi kepada orang tua yang pertama sekali, mari sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan mari kita persiapkan generasi anak-anak kita dalam posisi tanggung jawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi orang tua harus menjaga keluarga-keluarganya, sehingga bagaimana kita berusaha secara bersama dengan masyarakat umum, khususnya masyarakat Aceh, akan menjadikan daerah Aceh ini daerah yang balatun thayyibatun wa rabbul ghafur dalam lindungan Allah untuk selamanya. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andes Nasruddin Ibrahim MA, dan juga terima kasih pemirsa di rumah yang telah setia bersama kami di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini menjadi manfaat untuk kita semua.
semua. Dan akhir kata saya Feni mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This green it'll